Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, taufik hidayah, iman Islam, sehingga Allah memampukan kita menggerakkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju majelis ini semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sampai kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Kita lanjut pembahasan kita. Ini kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah wal Hikam Muhammadiyah karangan almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Pada halaman 113 ada sebuah hadis baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limarihika wa min hayatika limautika. Rawahu Ibnu Umar. Kata baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka gharibun, seolah-olah orang asing. Au abiru sabili, atau seorang musafir. Maksudnya apa nih baginda Rasul kok nyuruh kita terhadap dunia ini? Kita mestinya nih mindset kita ini seakan-akan di dunia itu sebagai orang yang asing atau seorang musafir, orang yang cuma numpang lewat, supaya tidak terlalu melekat di hati kita tentang dunia. Kita kagak boleh jadi orang kaya gitu, nggak boleh. Kagak boleh kita hidup mewah, nggak boleh. Jadi orang kaya boleh, jadi pejabat boleh, nggak apa-apa. Punya duit banyak boleh, nggak apa-apa. Yang penting dunia itu digenggam. Dunia itu digenggam, nggak apa-apa. Jangan dimasukin ke hati. Karena apa? Karena ketika hati kita dipenuhi dunia, maka udah pasti lupa sama Allah. Itu. Nah, kita tuh di dunia tuh cuma sebagai musafir, numpang lewat. Kampung kita tuh bukan dunia, kampung kita itu akhirat. Kalau sekarang kita sama-sama menetap di Bekasi, ada yang dari Bogor, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Padang, ada yang dari Sumatera, kumpul di Bekasi. Nanti kan bakalan pulang kampung, ke kampung yang masing-masing. Sama, kita sekarang di dunia juga cuma sementara, kagak lama. Jarang banget orang yang umurnya sampai 100 tahun ya Bu. Udah langka. Udah ada langka. Yang 90, 80 ada yang lewat, 70 udah lewat, 60 lewat,
Ustadz Jeffrey dulu 40 tahun nggak salah meninggal. Habib Munzir 40 tahun. Tapi bentar lagi 40 ini siap-siap kamu. Siap-siap kita beli apa kayak? Siap-siap doang. Emang kita disuruh siap-siap pastinya, ya. Harus siap-siap. Kita harus berpikir kayak gitu. Mesti nyiapin bekal. Karena di sini kita cuma sebagai musyafir. Enggak lama hidup kita. Enggak lama. Udah dapat 60 aja udah cakep. Iya, benar. Ya. Maka jangan sampai dunia itu memenuhi hati kita. Punya duit banyak boleh, nggak apa-apa. Tapi hasanah kan. Itu kan. Kata baginda Rasul kan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Dikasih umurnya banyak, panjang, lalu dimanfaatkan buat yang baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberikan umurnya panjang tapi buruk amalnya. Gitu. Jadi ya, perkara ini perkara dunia nih. Ya, boleh-boleh aja. Mau beli baju tiap hari juga boleh-boleh aja. Kalau lemarinya masih muat, gitu kan? Boleh-boleh aja. Cuman jangan lupa kita punya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita aja minta kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Maka dunia nih, barang-barang duniawi yang sudah kita pegang harus kita hasanahkan. Gimana cara menghasanahkannya? Belanjakan dengan cara yang baik, berikan dengan cara yang baik, kelola dengan cara yang baik, ya. Kan kalau ibu-ibu rata-rata suka beli baju ya, bener nggak? Padahal mah baju ya udah banyak, beli lagi nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tuh, semua ada hisabnya. Jangan sampai baju numpuk, masih baru beli lagi, masih baru beli lagi, masih baru beli lagi, akhirnya banyak nggak kepake. Nah itu baju-baju yang kira-kira emang udah nggak dipakai silakan dioper. Saya baju baru nyangkut kok, jujur. Ngasih habis. Kain sarung saya oper-operin, baju saya oper-operin. Saya mah kagak nambah lemari, maka saya berpikirnya kalau lemari kagak nambah, baju mesti saya kurangin. Iya. Setiap tahun baju belasan nambahnya, bukan cuma 1-2, belasan, sama seragam ajar. Saya oper-operin aja, saya oper-operin. Kan saya tanya lu mau nggak nih baju nih? Mau, udah saya kasih. Ada yang saya kasih second, ada yang masih baru-baru, saya kasih aja. Kayak gitu maksudnya, itu menghasanahkan dunia. Itu bicara baju, belum bicara yang lain-lain. Kita punya uang, harta, kita punya kendaraan. Biar hasanah bagaimana? Bawa ke tempat yang baik-baik. Namanya kita menghasanahkan dunia. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka kita menyadari kita ini di dunia cuman sementara. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantaziris sabaha. Apabila atau jika kamu berada di waktu sore, fala tantaziris sabaha, maka jangan menunggu sampai waktu pagi. Wa iza asbahta fala tantaziril masaa, dan jika engkau sedang berada di waktu pagi, jangan nunggu sampai sore. Maksudnya apa? Kita pengen berbuat kebaikan nih, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang kan Allah menyelipkan apa tuh undangan ke kita, ya, undangan untuk ibadah.
lagi duduk santai, kok tiba-tiba pengen baca Quran ya, besok aja jangan begitu. Ketika rasa itu muncul, sambut, itu Allah lagi ngundang. Baca Quran ya, udah buka aja langsung, ya duduk baca. Atau kita lagi duduk santai, didatangkan pengemis, ya kan? Assalamualaikum. Gitu. Kalau ada kasih, karena yang menggerakkan dia datang ke depan rumah kita pun Allah. Gitu ya. Itu undangan Allah. Jangan ditunda-tunda. Besok aja nunggu duitnya banyakan, lah belum tentu. Iya. Atau kita lagi tidur, tiba-tiba kebelet tipis gitu kan, bangun. Atau tiba-tiba kucing berantem, kita jadi bangun. Atau gumprang di dapur, siapa itu? Kucing, gitu kan. Akhirnya kita bangun. Ya. Hakikatnya Allah lagi ngebangunin kita dengan caranya, macam-macam caranya. Ya. Kucing berantem, ya kan? Digigit tikus kali. Ya. Kebelet pipis. Itu Allah tuh lagi pengen bermesraan dengan hambanya. Kita dibangunin malam-malam di waktu yang sunyi, yang sepi, itu enak banget buat bermesraan, Bu. Makanya Allah undang kita. Cuman kadang-kadang kitanya kurang peka. Iya, bangun, Bi. Kencing, habis itu udah tidur lagi. Aduh, tengah malam, wow, kucing berantem, diseblok dong pakai air. Iya, kucingnya bubar, kita naik ke kasur lagi. Iya, sering, meong, kucing berantem. Gumprang, tetangga berantem. Alhamdulillah nggak ada. Kucing berantem mah kadang-kadang ada. Pengen kawin dia. Hakikatnya itu, kenapa sih kucing berantemnya depan rumah kita? Kenapa bukan depan rumah Pak RT gitu kan? Yang jauhan gitu maksudnya. Lah emang Allah naruhnya depan rumah lu, gitu kan? Supaya lu bangun. Emang kitanya aja nafsu kita terlalu tebel. Ya. Nafsu kita terlalu tebel, makanya kepekaannya jadi kurang. Allah udah ngundang nih, udah bangunin kan Allah ngebangunin bukannya, woi bangun woi, bukannya emak yang ngebangunin anak. Ya kayak gitu caranya. Ngutus makhluknya supaya bangun. Allah tuh pengen bermesraan dengan kita. Kita hanya ogah-ogahan. Ini disayang Allah. Kita hanya ogah-ogahan. Step by step ya, kita menuju lebih dekat lagi kepada Allah. Ya. Maka emang yang kayak gini perlu kita latih. Ya. Perlu kita latih supaya apa? Supaya peka terhadap undangan-undangan Allah. Allah undangnya kayak gitu. Ya. Jangan ditunggu, besok aja sholat tahajudnya, sekarang dinyebutnya lagi musim hujan. Wah, besok kan siapa yang tahu umur kita nyampe apa kagak? Gitu. Ya. Jangan. Kalau Allah udah undang dan kita sadar ya Allah lagi ngundang gua nih lewat kucing. Ya, udah bangun laksanain tahajud, zikir. Nah ini maksudnya apa nih? Ya. Kalau kita lagi ada di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau kita ada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Jangan menunda-nunda kebaikan. Ya. Hari Minggu nih jadwalnya ngaji. Udah saya infoin di grup gitu kan. Jangan lupa ngaji gitu. Kalau benar-benar tidak ada halangan, berangkat. Ya. Berangkat aja. Pilek-pilek dikit berangkat dah. Gitu. Sakit gigi. Kalau masih bisa, berangkat gitu. Kalau macet balik. Kecuali belum matiin kompor itu ya. Ada Bu orang datang ngaji kemarin, lupa matiin kompor, pulang lagi akhirnya. Sampai rumah sampai dapat dah enggak? Kan tadi kompor gue matiin. Ya Allah. Jadi ngajinya buru-buru, belum matiin kompor. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan ya.
karena waktu tidak bisa diulang dan kita tidak bisa memastikan besok kita masih hidup atau enggak. Kita nggak bisa memastikan besok kita bisa ngaji atau enggak. Itu maka manfaatkanlah. Wa khuz min sihatika lima ridika wa min hayatika limautika. Maka manfaatkanlah kesehatan sebelum datang sakit, ya. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah kehidupan atau hidupmu limautika, sebelum kau mati. Emang benar kita nih disuruh siap-siap dari awal. Di sini udah dikasih tahu di dunia itu kita cuma sebagai orang musafir atau orang asing. Kampung kita bukan di sini, sementara aja. Jangan sampai kita berpikir dunia selamanya, akhirat lupa, gitu ya. Ibadah lupa karena berpikir dunia mulu. Ya. Rawahu Ibnu Umar, hadis riwayat Ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab.